Oke teman-teman, masih menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir di dalam konstitusi kita. Hal ini disebabkan karena adanya globalisasi serta perdagangan bebas yang justru menguntungkan dalam pihak konsumen. Karena semua kebutuhan baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen bisa terakomodir dengan baik. Pun begitu juga ketika konsumen ingin memilah dan memilih barang atau jasa yang mereka inginkan, mereka bisa secara bebas untuk memilah dan memilihnya. Akan tetapi di sisi lain, konsumen juga akan dirugikan dengan prinsip pelaku usaha yang dimana pelaku usaha akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan akan mencari modal yang seminimal mungkin. Hal ini yang justru akan mengurangi hak konsumen. Namun, hak konsumen tersebut kurang disadari oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendidikan ataupun sosialisasi dari pemerintah yang kurang. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak daripada konsumen tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang. Mereka pun berhak menuntut atau menggugat jika memang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Oke teman-teman, kalau tadi udah sedikit disinggung mengenai pengertian perlindungan konsumen, jadi saya akan menambahkan sedikit mengenai apa sih tujuan hadirnya perlindungan konsumen di negara kita. Perlindungan konsumen dilegitimasi secara penuh di dalam konstitusi kita, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 3. Di dalamnya berbunyi beberapa tujuan mengenai perlindungan konsumen. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada para konsumen. Yang kedua, yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Kita selaku pelaku usaha harus menyadari secara penuh mengenai hak-hak yang harus kita prioritaskan untuk konsumen. Adapun yang ketiga, yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku usaha juga harus mengetahui bagaimana keamanan serta kenyamanan yang konsumen butuhkan. Yang keempat, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kita pelaku usaha harus memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai produk berupa barang ataupun jasa yang akan kita berikan kepada konsumen. Dan yang terakhir, yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Hal ini wajib kita tanamkan di dalam diri pelaku usaha sedini mungkin karena prioritas konsumen adalah prioritas yang utama. Nah, itu teman-teman mengenai tujuan daripada perlindungan konsumen hadir di negara kita. Mengenai penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya terkait pengertian dan tujuan dari perlindungan konsumen. Di dalam perlindungan konsumen pun terdapat asas-asas perlindungan konsumen yang mana menjadi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan asas-asas perlindungan konsumen agar relevan. Asas-asas perlindungan konsumen ini terdapat 5 macam, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen, serta kepastian hukum. Terkait asas-asas perlindungan konsumen ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penjelasannya sebagai berikut. Asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan.
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Dalam perlindungan konsumen pun terdapat pelaku usaha sebagai subjek yang ada di dalam perlindungan konsumen, sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada bab 1 pasal 1 mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha sendiri ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yakni adanya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, tanggung jawab sebagai pelaku usaha, dan sanksi bagi pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran. Baik, langsung saja mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam Undang-Undang Pelaku Usaha terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya sebagai berikut. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijabarkan beberapa yang menjadi hak daripada pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. Dan yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang memiliki itikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen. Oke, selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang didagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau perhatian atas kerugian akibat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal. Menjawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19, yaitu yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan yang kelima, ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan daripada konsumen. Oke, pada pembahasan yang kedua di dalam peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu pada pasal 8
8 sampai 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu mengupayakan adanya perlindungan terhadap konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yakni yang pertama pada pasal 8 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Pada pasal 9 sampai 16 yaitu mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Pada pasal 17 yaitu mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan periklanan. Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa sebagaimana berikut. Yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Oke, sebelumnya kita telah membahas mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam hal produksi yang tertera di dalam pasal 8. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam hal pemasaran yang tertera dalam pasal 9 sampai pasal 16. Di dalam pasal 9, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Sebagai ketentuan berikut, yang pertama, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Yang kedua, barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. Yang ketiga, barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki paspor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Yang keempat, barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. Yang kelima, barang dan atau jasa tersebut tersedia. Yang keenam, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang ketujuh, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Yang kedelapan, barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Yang kesembilan, secara langsung atau tidak langsung merendahkan dan barang atau jasa lain. Yang ke-10 yaitu menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Oke, setelah membahas mengenai larangan bagi pelaku usaha di dalam proses pemasaran, kita akan berlanjut pada selanjutnya yaitu pada pasal 10. Pada pasal 10 ini, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan barang atau jasa untuk diperdagangkan di dalam hal periklanan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang yang pertama yaitu harga atau tarif suatu barang dan atau jasa, yang kedua penggunaan suatu barang atau jasa, yang ketiga kondisi tanggungan jaminan hak atau memiliki atas suatu barang dan atau jasa, yang keempat tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, yang kelima bahaya penggunaan barang atau jasa tersebut. Pelaku usaha. Untuk pelaku usaha terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bentuk penindakan tinjauan hukum bila mana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha diantaranya seperti sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini meliputi denda administrasi, pencabutan izin usaha, larangan untuk beriklan. Kemudian ada sanksi perdata. Sanksi perdata ini meliputi ganti rugi atas kerugian konsumen, pengembalian harga yang telah dibayarkan oleh konsumen, dan pemberian kompensasi atau penggantian. Dan yang terakhir, sanksi berupa pidana.
Sanksi berupa pidana ini meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan seperti pengumuman keputusan hakim, dan kewajiban penarikan barang dari peredaran. Di dalam kegiatan jual beli terdapat unsur lain diantaranya yaitu konsumen. Selain adanya pelaku usaha juga, konsumen merupakan faktor penting dalam kegiatan jual beli, karena dengan adanya konsumen maka kegiatan jual beli dapat berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi produsen menjadi barang atau jasa lain, atau untuk memperdagangkannya sebagai distributor dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha, dan konsumen yang terakhir yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Adapun hak konsumen yaitu pertama, kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan seperti pangan, sandang, rumah, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Kemudian, keamanan, hak untuk melindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan. Informasi, hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui, hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli. Kemudian, hak pilihan, hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara. Hak perwakilan, hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Hak ganti rugi, hak untuk mendapat ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek. Hak pendidikan konsumen, hak di sini untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik. Hak lingkungan yang sehat, hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya, yang memungkinkan suatu kehidupan lebih manusiawi. Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut, yang telah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Pertama, yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. Demikian keamanan dan keselamatan. Kemudian, beriktikat baik dalam melakukan